warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebaikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 kelas C akan mempersembahkan tugas mengenai Cyber Law guna memenuhi tugas ujian akhir semester IoT FAUD 2023 yang diampu oleh dosen Pak Kadek Cahya Susila Wibawa, SHMH. Selamat menyaksikan. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama berita FHC kelompok 6. Pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai Cyber Law. Cyber Law juga dikenal sebagai hukum cyber, merujuk kepada serangkaian aturan hukum yang mengatur penggunaan internet. Hal ini mencakup berbagai topik termasuk privasi, keamanan data, kekayaan intelektual, dan kejahatan cyber. Contoh kasus terkait dengan Cyber Law meliputi pelanggaran privasi, penyebaran virus, dengan sengaja pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan juga berbagai jenis kejahatan cyber lainnya. Cyber Law menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan juga komunikasi, dan bertujuan untuk melindungi individu dan organisasi dalam lingkungan tertentu. Lingkup Cyber Law meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan terlibat dalam dunia maya atau internet. Beberapa topik yang termasuk dalam lingkup Cyber Law antara lain, yang pertama, hak cipta atau copyright. Kerugian hak cipta dalam Cyber Law merujuk pada pelanggaran hak cipta oleh pengguna dalam dunia maya atau internet. Yang kedua, ada hak merek atau trademark. Hak merek adalah hak yang diberikan kepada pemilik merek untuk melindungi merek dagang mereka dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Dan yang terakhir, ada pencemaran nama baik atau defamation. Defamation adalah pernyataan yang merugikan reputasi seseorang atau organisasi baik secara lisan maupun tertulis. Lingkup Cyber Law juga mencakup upaya pencegahan tindak pidana dan penanganan tindak pidana dalam dunia maya atau internet. Live report. Sekarang cybercrime di Indonesia diatur oleh UU ITE. Tapi sebelum itu diatur juga pada pasal 362 KUHP, pasal 378 KUHP, pasal 335 KUHP, pasal 311 KUHP, pasal 303 KUHP, pasal 282 KUHP, pasal 311 KUHP, dan pasal 406 KUHP. Namun tidak hanya itu saja, ada beberapa asas-asas di cyber law yang juga digunakan di hukum Indonesia. Seperti yang pertama adalah subjective territory, atau dalam perspektif ini, hukum berlaku berdasarkan tempat cybercrime dilakukan dan penyelesaian tindak pidana dilakukan di negara lain. Yang kedua adalah objective territory. Dalam perspektif ini, hukum berlaku berdasarkan di mana akibat utama kejahatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Yang ketiga ada nationality. Dalam perspektif ini, negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Yang keempat ada positive nationality yang menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Kamil selaku reporter. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek Cyber Law di Indonesia, dan kita akan berfokus kepada UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE adalah undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan elektronik, informasi, dan transaksi elektronik. UU ITE memiliki beberapa pasal yang mengatur tentang berbagai aspek penggunaan teknologi. Lalu ada termasuk seperti hak dan kewajiban pengguna internet, penyalahgunaan teknologi informasi, dan juga tata cara penyelesaian sengketa elektronik. Selain itu, di UU ITE juga mengatur hal-hal yang dilarang seperti pornografi, judi online, lalu ada pencemaran nama baik, dan masih banyak lagi. Lalu UU ITE itu memberikan manfaat untuk mengatur dan menjaga hak dan kewajiban yang ada pada masyarakat. Maka itu saya mungkin bisa langsung saja mewawancarai salah satu warga lokal yang mengetahui tentang UU ITE ini ataupun Cyber Law di Indonesia. Permisi mas, bisa diwawancara? Bisa. Atas nama siapa mas? Bisa. Oke, di sini saya mau bertanya mengenai Cyber Law. Menurut mas, masyarakat Indonesia itu menanggapi Cyber Law itu seperti apa sih mas? Menurut saya tentunya hukum cyber sangat penting dalam mengatur keutamaan digital dan perlindungan privasi.
perhatian masyarakat terhadapnya semakin meningkat seiring dengan ketergantungan pada teknologi. Tanggapan masyarakat terhadap cyber law bisa bervariasi. Beberapa orang mungkin menanggapnya sebagai langkah positif untuk melindungi keamanan dan privasi online. Sementara yang lain mungkin menganggapnya sebagai langkah yang negatif karena khawatir tentang potensi pembatasan kebebasan berbicara. Pendekatan yang seimbang dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan bisa menjadi kunci dalam memperkuat keamanan sistem informasi nasional yang sangat diperlukan peran cyber law yang strategis. Selain untuk melindungi warga negara atau warga negara dari ancaman kejahatan dunia maya, keberadaan hukum dunia maya merupakan alat untuk meyakinkan masyarakat internasional bahwa ada peraturan ketat tentang pertahanan dunia maya suatu negara untuk memungkinkan kerjasama antar negara. Wah, ternyata cyber law kayak gitu ya di Indonesia. Baiklah pemirsa, sampai jumpa di waktu yang sama pada hari yang berikutnya. Sampai jumpa. Jumpa.